Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Atatorik Fasa, NPM 29. Saya akan menjelaskan sedikit tentang neural network atau jaringan saraf tiruan yang diajarkan oleh Bapak Faradi Alif Violana. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dari neural network. Kemudian saya akan menjelaskan hasil dari kerja saya di Excel. Neural network atau jaringan saraf tiruan merupakan sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Cara kerja neural network dapat dianalogikan sebagaimana halnya manusia belajar dengan menggunakan contoh atau yang disebut sebagai supervised learning. Sebuah neural network dikonfigurasi untuk aplikasi tertentu, seperti pengenalan pola atau klasifikasi data, dan kemudian disempurnakan melalui proses pembelajaran. Neural network mirip dengan neuron biologis pada bagian manusia yang memiliki sinapsis, dendrit, akson, dan output. Konfigurasi sederhana algoritma neural network dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini, yaitu mempunyai input layer, mempunyai hidden layer, dan output layer. Di antara input layer dan hidden layer terdapat pembobot W1, W2, W3, sampai W4. Dan antara hidden layer dengan output layer mempunyai pembobot W1 dan W2. Ini adalah konfigurasi sederhana pada aplikasi Excel saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan program Excel yang saya buat. Ini adalah program aplikasi neural network yang saya buat. Di sini untuk input saya menggunakan getXOR, nilainya ini. Dan ini adalah program sederhana yang saya buat berdasarkan konfigurasi yang saya jelaskan tadi. Di sini ada tombol forward, backward, tombol main square error, tombol belajar, generate number, dan clear all data. Untuk cara kerjanya saya akan menjelaskan di sini. Tombol data di sini digunakan untuk memindah data dari tabel XOR di sini ke input layer. Yang dipindah hanya di ini saja. Selanjutnya tombol generate number. Tombol generate number ini memberikan nilai acak min 1 sampai 1. Di sini terdapat W1, W2, W3, W4, W1, W2 pada hidden ke output. Walaupun diklik beberapa kali, yang muncul hanya nilai min 1 sampai 1. Nilai ini digunakan pada awal belajar Selanjutnya tombol forward. Tombol forward ini mengisi sigma aktivasi, sigma output layer, aktivasi output layer, target, dan error. Pada sigma ini adalah hasil penjumlahan input data di sini dikali W1
ditambah data A lagi dikali W3 hasilnya sigma. Untuk bagian aktivasi di sini sesuai dengan namanya, aktivasi berfungsi untuk menentukan apakah neuron tersebut harus aktif atau tidak berdasarkan dari pembobot sum dari input. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian target. Target di sini cuma dipindah output, dipindah di sini. Untuk bagian sigma output yaitu aktivasi pada A ini, input A, kemudian dikalikan pembobot W1 pada hidden ke output, ditambah aktivasi B dikalikan pembobot kedua. Selanjutnya error. Pada bagian error ini yaitu target dikurangi aktivasi pada output layer di sini. Pada bagian aktivasi tadi saya menggunakan sigmoid, bisa dilihat di sini. Sigmoid saya menggunakan 1/1 plus exp eksponen min rank I7. Rank I7 tadi ini sigma untuk menghasilkan aktivasi pada bagian A. Selanjutnya tombol backward. Oh maaf, saya belum menjelaskan error hidden. Untuk error hidden yaitu error tadi dikalikan pembobot pada W1 pada hidden ke output menghasilkan nilai ini. Untuk bagian W2 juga sama, error awal dikali W yang kedua ini menghasilkan error hidden yang kedua. Selanjutnya tombol backward. Tombol backward berfungsi untuk distribusi error, memperbarui pembobot ini dan pembobot ini. Untuk pembobot W1, pembaruan untuk rumus W1 yaitu learning rate dikalikan error hidden yang pertama, dikalikan pembobot W1 yang awal, dikalikan aktivasi hidden input A, kemudian dikalikan data A. Untuk bagian W2, W3, W4 juga sama, kan kemudian ditambah dengan pembobot W1 yang sudah diperbarui. Setelah itu memperbarui pembobot hidden ke output yaitu learning rate dikalikan error pada sini, dikalikan aktivasi output layer, dikalikan aktivasi pada hidden. Setelah itu ditambah pembobot W1 awal di sini menghasilkan pembobot yang baru di sini. Selanjutnya mean square error di sini. Tombol di sini berfungsi memindahkan data error ke tabel ini. Error 1 diklik sini, error 2, error 3, error 4. Setelah ini full 4 buah, kemudian ya otomatis memindahkan atau membagi merata-rata hasilnya, kemudian dipindah di sini. Untuk perulangan 64 perulangan karena setiap satu perulangan hanya menghasilkan satu buah error. Setiap satu perulangan menghasilkan satu error. Ketika mencapai 4 perulangan hanya menghasilkan satu mean square error. Maka saya menggunakan kelipatan 4. Selanjutnya saya akan
mencoba aplikasi yang saya buat ini, program yang saya buat di Excel ini. Pertama, generate number ini adalah pembobot awal, yaitu nilai acak. Setelah itu, tombol belajar ini berfungsi memanggil dari setiap button di sini. Ini adalah get data, ini tombol forward, ini tombol backward, ini tombol main square error. Setiap satu perulangan seperti yang saya bilang cuma menghasilkan satu error, jadi membutuhkan 4 perulangan untuk menghasilkan satu buah main square error. Saya coba dengan 64 iterasi. Dapat dilihat di sini, grafik mengalami kenaikan, berarti kita harus menggenerate number lagi. Masih mengalami kenaikan. Kita cari sampai menemukan nilai yang menunjukkan grafik mendekati 0. Bisa dilihat di sini, grafik sudah mengalami penurunan dengan learning rate 0,1. Saya akan mengubahnya menjadi 0,001. Seharusnya grafik akan sedikit mendatar dikarenakan learning rate menjadi lebih kecil dan ketelitian pun akan menjadi lebih. Bisa dilihat di sini, seperti tidak ada perubahan yang signifikan. Nilainya seperti mendatar, tapi ini ada perubahan yang tidak terlihat. Saya akan mengubahnya menjadi 0,01. Bisa dilihat di sini, grafik menunjukkan penurunan dikarenakan saya mengubah learning rate menjadi 0,01. Saya ubah lagi menjadi 0,1. Seharusnya di sini menjadi penurunan yang sangat tajam. Bisa dilihat lagi, grafik awal di sini 0,1, di sini 0,001 dan 0,1. Penurunan grafik tidak signifikan, tapi ketelitian yang lebih tinggi. Di sini learning rate 0,1 lagi dengan kecepatan tinggi penurunannya, tapi ketelitiannya kurang bisa diharapkan. Sekian video tutorial dan penjelasan neural network dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.